Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang kami buat, yaitu MK dari mata kuliah Bisnis Internasional, yang dimana kami menganalisis suatu perusahaan Aramco di negara Arab Saudi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Zurati Febriani. Saya Andina Lestari Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar global pada perusahaan Saudi Aramco. Nah, perusahaan Saudi Aramco ini terletak pada negara Arab Saudi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat dari Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini didirikan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, yang dimana ia berhasil memenangkan wilayah di semenanjung Arabia. Kemudian pada tahun 1938 Arab Saudi ini menemukan minyak secara besar-besaran. Kemudian mereka menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Dan kemudian sekarang Arab Saudi ini menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Dan untuk sekarang Arab Saudi ini lagi menjalankan program Vision 2030 buat tidak terlalu bergantung pada minyak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari perusahaan Saudi Aramco. Aramco itu sendiri didirikan pada tahun 1933, yang dimana ini menjadi milik penuh pada tahun 1980, di mana perusahaan ini menjadi penghasil minyak terbesar di dunia dengan cadangan 260 miliar barel. Kemudian pada tahun 2019, IPO menjadi perusahaan paling mahal di dunia, yaitu sebesar 1,7 triliun dolar, yang dimana sekarang mulai mengekspansi ke petrokimia dan energi bersih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari perusahaan Aramco. Untuk visinya itu sendiri, di mana ia menjadi perusahaan energi terbaik di dunia yang ramah lingkungan. Kemudian untuk misi dari Aramco ini sendiri, di mana ia menyuplai energi murah dan stabil, kemudian memproduksi yang aman dan ramah lingkungan, kemudian menginvestasi teknologi, serta membantu ekonomi dari Arab Saudi itu sendiri. Kemudian untuk strategi dari perusahaan Aramco itu sendiri, yaitu di mana perusahaan Aramco ini menguasai semua tahapan dari ngebor sampai menjual produk jadi. Kemudian mereka mengekspansi ke Asia, di mana negara-negara Asia ini seperti Cina, India, Jepang, dan Korea. Selanjutnya, untuk strateginya ini, mereka bikin perusahaan bareng sama mitra lokal kayak Sinopec dan Reliance. Kemudian mereka menjaga kualitas dan harga yang kompetitif, serta menginvestasi teknologi energi bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan perusahaan. Yang pertama itu, dunia lagi transaksi ke energi terbarukan atau ancaman buat bisnis minyak. Lalu, harga minyak naik turun drastis, persaingan ketat sama produsen AS dan Rusia, lokasi di Timur Tengah yang sering konflik, pernah diserang 2019. Lalu yang terakhir, kritik soal lingkungan dan HAM. Adapun cara atasi hambatannya itu, yang pertama itu ada transisi energi, yang dimana investasi di energi terbarukan dan hidrogen, bikin teknologi tangkap karbon. Lalu harga fluktuatif, kontrak jangka panjang sama pembeli biar stabil. Persaingan, andalkan biaya produksi murah, kerjasama sama perusahaan lokal di negara lain. Lalu resiko keamanan, upgrade sistem keamanan, bangun diplomasi yang kuat. Lalu ada lingkungan, target net zero 2050, laporan sustainability rutin. Lalu diversifikasi, beli perusahaan
Petrokimia SABIC seharga 69 miliar bikin venture capital. Lalu SDM, program latih orang lokal biar 70% karyawan orang Arab Saudi. Selanjutnya itu ada dampak. Yang pertama itu ada dampak positif, sumbang 60% pendapatan negara, bikin jutaan lapangan kerja, bangun infrastruktur, suplai energi dunia stabil. Lalu ada dampak negatifnya, ekonomi terlalu bergantung minyak, polusi karbon tinggi, sektor lain kurang berkembang, kurangi transparan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan cadangan minyak terbesar, biaya produksi murah atau setara dengan 3.000 US dollar per barel. Duit banyak, pelanggan global loyal. Lalu ada kelemahan, cuma fokus minyak, lokasi rawan konflik, kurang transparan. Selanjutnya peluang, Asia makin butuh energi, bikin ekspansi ke hidrogen dan petrokimia Vision 2030. Yang terakhir ancaman, orang beralih ke mobil listrik, regulasi lingkungan makin ketat, harga minyak fluktuatif. Lalu terakhir kesimpulannya, Aramco itu raksasa minyak yang lagi berusaha berubah jadi perusahaan energi modern yang lebih hijau sambil tetap dominan di pasar global. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi mau Kan gak bisa ya.